Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Mutiara Rahmah dengan NPM 1914340444. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saat ini saya berada di kelas 5H PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Francisca, NPM 1914341118. Saya dari Prodi PGSD kelas 5H. Saya dari Universitas Muslim Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Maharani Batubara, NPM 19141002. Saya dari Universitas Muslim Nusantara, Prodi PGSD kelas 5H. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang keadaan cuaca. Kompetensi dasar menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk tulisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. 4.3 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Apakah kalian pernah melihat hujan atau langit yang cerah? Nah, itu merupakan keadaan cuaca. Oh iya, cuaca itu apa ya? Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung di suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Cuaca terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Keadaan cuaca dapat ubah-ubah dalam waktu singkat ataupun lama. Jenis-jenis cuaca. Cuaca cerah. Cuaca cerah adalah saat matahari bersinar jernih dan udara terasa segar dan tidak begitu terasa panas. Ketika siang hari terlihat awan yang bertumpuk tipis seperti kapas yang berwarna putih bersih. Saat matahari muncul dan tenggelam tampak warna merah dan kuning cerah. Saat malam hari tampak bintang tersebar di langit. Nah, berikut ini adalah contoh cuaca cerah di siang hari. Matahari bersinar dengan terang. 2. Cuaca hujan. Hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk karena adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi seperti air kolam, air laut. Udara tersebut naik ke atas dan menciptakan awan. Nah, berikut ini adalah contoh dari hujan. Cuaca hujan terjadi dan disertai dengan petir. 3. Cuaca berawan. Cuaca berawan adalah saat sejumlah besar awan menutupi langit, setidaknya separuh langit. Cuaca berawan muncul akibat sejumlah awan seakan menumpuk di langit. Nah, berikut ini adalah contoh cuaca berawan. Nah, sering kita sebut juga dengan langit mendung. 4. Cuaca berangin. Angin bergerak lambat dan kuat sehingga terkadang bisa menerbangkan benda-benda ringan yang dilaluinya. Apabila angin bergerak sangat lebat, pohon dan wisma pun akan ambruk. Kecepatan angin dapat diukur dengan anemometer. Pada cuaca berangin, langit pada umumnya sedikit berawan dan suhu udara rendah. Nah, berikut ini adalah contoh dari cuaca berangin. Nah, biasanya suhu udara terasa sejuk karena suhunya rendah. Selanjutnya adalah cuaca panas. Cuaca panas berarti matahari bersinar terang dan udara terasa panas. Udara terasa kering ketika tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi. Nah, berikut ini adalah contoh cuaca panas. Matahari terasa tepat berada di atas kepala kita. Dan udara pun suhunya terasa seperti gerah karena matahari begitu terang bersinar.
Ilmu yang mempelajari keadaan cuaca disebut dengan meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang berpusat di Jakarta. BMKG memiliki tugas mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Unsur-unsur cuaca: 1. Sinar matahari, 2. Suhu udara, 3. Kelembapan udara, 4. Tekanan udara, 5. Keadaan angin, 6. Curah hujan, 7. Keadaan awan. Selain itu, kita juga mendapatkan yang namanya manfaat cuaca bagi kehidupan. Yang pertama dalam bidang pertanian, di mana para petani membutuhkan yang namanya suhu udara, curah hujan, arah, dan kekuatan angin, serta pola musim sangat menentukan pola pertanian. Juga para petani Indonesia harus pandai menentukan jenis usaha pertanian terkait dengan iklim yang sesuai. Jadi ketika curah hujan, terus udara, juga cuaca itu baik, maka para petani itu tadi bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, dalam bidang transportasi. Nah, dalam bidang transportasi itu juga sangat diperlukan cuaca karena laut dan udara, pesawat terbang dan kapal laut melaksanakan rute perjalanan selalu memperhatikan keadaan cuaca terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena kondisi udara di daerah tropis seperti Indonesia, keadaan selalu lembab, banyak mengandung uap air. Nah, maka dari itu, cuaca yang bagus juga sangat diperlukan untuk dalam bidang transportasi laut atau udara. Yang ketiga itu yaitu dalam bidang pariwisata, di mana Indonesia beriklim tropis. Kondisi iklim Indonesia memungkinkan dan ideal bagi aneka ragam jenis flora dan fauna dapat hidup dan berkembang. Dari keanekaragaman flora dan fauna tersebut mengundang minat wisatawan asing dan domestik untuk menikmati keindahan alamnya. Jadi ketika keadaan cuaca itu buruk atau terjadinya yang namanya hujan berturut-turut, maka tidak bisa para wisatawan itu tadi menikmati yang namanya keadaan alam yang indah. Jadi butuhlah yang namanya udara yang baik, cuaca yang baik dalam bidang pariwisata ini tadi. Yang terakhir itu terdapat dalam bidang industri. Nah, jadi berhubung Indonesia itu beriklim tropis dan udaranya selalu panas, maka kondisi tersebut itu mendukung untuk para industriawan untuk membuka atau menjalankan hasil industri ataupun usaha itu seperti mengelola hasil bumi dan industrinya itu sebagai kegiatan. Semoga materi dari kelompok kami ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.